Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, para kiai, para ustaz, tokoh masyarakat serta sedaya para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musalla Bustanul Ulum, Kampung Kebon Jaya, Kebon Agung, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa menjadi orang yang baik. Seperti dawuhnya kanjeng Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang oleh Allah Ta'ala dikehendaki menjadi orang baik, maka dia akan difahamkan tentang masalah agamanya, terutama ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kewajiban kita tiap hari. Matur muga kula kaliyan saya termasuk di dalamnya. Sehingga pada malam hari ini walaupun agak gerimis ya, agak hujan, kita semua langkah kaki kita masih dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mendatangi majelis-majelis ilmu. Moga dengan turunnya hujan ini pertanda turunnya rahmat saking besaripun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga barakahnya ngaos kita saya lan anak putra kula saya dikatakan anak muda yang saleh salihah selamat dunia akhirat, amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur muga saya diakui umat kanjeng Muhammad. Matur muga saya asal syafaat kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para saya yang beliau, saat derenge ngaosipun milai monggo saat derenge kita maos suratul Fatihah sepindah kali tawasul, mudah-mudahan ilmu yang akan kita bahas pada malam hari ini bisa menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi dzurriyyati ajma'in. Mausana sultan al-awliya Syabdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila muallifi hadzal kitab Fadul Qarib al-Mujib Syekh Abi Suja wa khususan jami'il awliya tisawus jami' muassisi jam'iyyah Nahdlatul Ulama wa khususan jami'il masyayikh sagiri awalan wa akhiran wa usuli muqriyim semua sendang Rami Hamid Abdullah bin Umar Masruan wa usna al-Habil fi bin Ali bin Hasim Yahya Pekalongan wa usna al-Habib Ja'far bin Sayyid Segaf Basuran wa usna al-Habib Alwi bin Segaf Bunakun wa ila jami' ulami hadil baldah wa ila jami' abaina wa ummahatina wa liman syayikhina wa talamidana wa awladina wa dhurriyyatina wa dhawil hukmi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan jamaah musalla Bustanul Ulum Kampung Kebon Jaya biniyatid du'a wal qabul syai'un lillahi lana wa lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan keterangan pada malam Kamis yang lalu, yaitu seputar bab istinja dan tata keramanya orang yang buang air besar atau air kecil. Sekarang kita menginjak yang kedua, yaitu tata cara buang air besar atau buang air kecil. Bahasa Arab itu pun qadil hajah, nekani hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Nawaitu ta'alluma li'ada'i kalimatillah wa yujtanibu wujuban qadil hajati istiqbal al-qiblati al-ana wa hiya al-ka'batu wa istidbaruha fis sahra'i illam yakun bainahu wa bainal qiblati satirun ila akhirih. Wa yajtanibu lan ngedono wujuban kelawan wajib hukume qadil hajati sapa wong kang nekani hajat istiqbal al-qiblati ing ngadhep kiblat al-ana ing dalem kiblat sakniki. Wa hiya utawi kiblat sakniki al-ka'batu iku Ka'bah. Wastidbaruha lan ngedono ing mungkuri kiblat bisahra'i ing dalem ora-ora. Ilam yakun lamun ora ono bainahu ing dalem antarane wong kang nekani hajat wa bainal kiblati lan ing dalem antara kiblat satirun opo aling-aling. Adapun tata krama, tata cara atau etika orang yang buang air besar atau air kecil, ini hukumnya wajib ya, yaitu tidak boleh atau hindarilah untuk menghadap kiblat. Kiblat yang sekarang yaitu Ka'bah. Karena kiblat itu di zaman awal-awalnya Islam niku sanes Ka'bah. Tapi Baitul Maqdis wonten ing Palestina mriku. Seiring dengan berjalannya waktu lalu pindah ke Ka'bah. Karena Baitul Maqdis itu menjadi kiblatnya orang Yahudi dan orang Nasrani dulu. Orang yang buang air besar atau air kecil ini dilarang keras untuk menghadap kiblat atau memungkuri apa bahasa Jawa, membelakanginya. Karena kiblat sekarang itu Ka'bah dan Ka'bah itu berada di arah baratnya Indonesia, otomatis arahnya adalah baratnya kita ya. Terus ketika kita buang air besar atau air kecil ini dilarang keras menghadap kiblat, berarti menghadap ke barat, atau membelakanginya, berarti menghadap ke timur. Tapi ini ada catatannya. Fis sahra'i, ketika dia itu buang air besar ada di ora-ora atau tempat yang lapang. Dalam arti tidak ada satir atau tidak ada penghalang antara dia dan arah kiblat tadi itu. Contohnya wonten tiyang kencing atau berak di lapangan. Kan boten satire nggih. Niku ngadep kiblat. Utawa membelakangi, utawa ngadep ngetan. Ngadep kiblat utawa ngetan boten asal. Sing asal berarti selain dua arah ini, selatan dan utara. Niki kok modelnya ngeten, karena dulu di zaman dulu ya orang buang air besar atau kecil niku mboten ada WC, semuanya serba terbatas. Terus ketika mau buang air besar niku teng karangan sehingga niku. Tapi alhamdulillah di zaman sekarang kita ini nutupi WC gitu. Bagaimana hukumnya buang air besar atau air kecil di WC yang menghadap kiblat atau membelakanginya? Ini jawaban keterangan. Tadi yang tidak boleh itu berarti hukumnya haram ya. Tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya
ketika dia berak atau kencing di tempat yang lapang dan tidak ada satir, atau ada satir tapi kurang dari aukana utawa ono apa satir walam ya belu lan ora tumeka apa satir sulusai dhiroin ing sepertelune dhiro, atau ada satir tapi satirnya tidak sampai sepertiga dhiro. Satu dhiro niku perkiraan nggih niku setengah meter, berarti 50 cm kurang lebih nggih. Dhiro niku napa sakniki lho. Terus yang singan niku keranten boten meteran, ukurannya dhiro. Sak meter dhiro. Sampai ke napa? Siku niki. Dari ujung tangan sampai siku niki dhiro. Dhiro niku diperkirakan orang dulu kurang lebih panjangnya 50 cm atau setengah meter. Keterangannya Nabi Adam itu panjangnya 60 dhiro. Berarti Nabi Adam niku pinten? Tingginya berapa meter? 30 meter berarti. Berarti orang dulu niku besar-besar. Kita yang menjadi umat akhir niki paling tinggi mungkin 2 meter ya. Atau ukuran orang Indonesia 160-an atau 150. Mungkin bapak nuwun niku bab manusia anu singan niku. Kalau sepertiga dhiro berarti kurang lebih 50 cm dibagi 3. Kurang lebih 15 cm nggih. Berarti alusnya sampeyan berarti 15 cm. Jadi ada penghalang ukurannya begini. Orang menghadap kiblat, terus ada penghalang 15 cm. Niku mboten napa-napa. Orang berak atau kencing menghadap kiblat tapi ada satirnya. Satirnya diperkirakan sepertiga dhiro. Niku mboten napa-napa tasian. Soalnya tiangnya kan dodok aja, mboten berdiri. Lek berdiri beda lagi niki. Au balaghahuma utawa tumeka apa satir ing sepertiga dhiro. Wa ba'udalan ado anhu saking satir aksara iku luwih akeh min salasati azrain saking telu pira-pira dhiro. Atau ada satir sudah mencapai sepertiga dhiro tapi satirnya agak jauh antara orang yang qadil hajah kencing atau berak dan satirnya itu mencapai 3 dhiro, berarti 1,5 meter nggih. Mriki menurut ukurannya perkiraan begitu. Tidak sampai 3 dhiro niku nggih mboten asal. Kalau melebihi 3 dhiro niku mboten asal. Kalau tidak sampai 3 dhiro asal. Dados tingginya 15 cm katakan gitu nggih. Terus jarak antara satir kali dia sing qadil hajah niku kurang lebih 150 cm atau 1,5 meter. Tidak sampai melebihi 150 cm atau 1,5 meter. Niku tasik mboten napa-napa. Nek melebihi mboten asal. Bidhiro iladami kelawan dhiroe anak Adam niki damel dhiroe tiang. Kama qala kaya keterangan qala kan dawaken ing ma ba'dhum sapa sebagian ulama. Wal bunyanu utawi bangunan. Fi hadza ing dalem ikilah panggonan kasohroi iku kaya ara-ara biserti kelawan syarat al-madhkuri kang den sebut
al-binaa ing bangunan al-mu'adda kang den siapaken li qada'il hajati maring qadil hajat. Adapun bangunan yang memang disediakan untuk tempat qadil hajat berarti bangun. Contohnya kados WC atau pontennya menghadap kiblat atau membelangai kiblat, menghadap ke barat atau menghadap ke timur. Itu bagaimana? Fala hurmata mongko ora ana hukum haram fi ing dalam bina, ing dalam bangunan mutlakon kelawan mutlak. Adapun orang yang membangun suatu bangunan di mana bangunan itu memang disediakan untuk WC atau jeding, jenengan bangun jeding, di dalamnya ada WC, WC ini ngadap tenggilen atau menghadap ke teng wetan, lek Indonesia niki niku mboten napa-napa. Karena memang khusus disediakan untuk buang air besar atau buang air kecil. Yang tidak boleh tadi itu ada di ororo, ada di lapangan terbuka. Wa kharaja lan kejaba biqaulina kelawan dawune kita, maksudnya muslim niki alana ing dalam lafaz alana ma apa barang kana ka ono apa ma kiblat awalin iku kiblat kang awal ka Baitul Maqdis kaya Baitul Maqdis. Fastiqbaluhu mutawi ngadep Baitul Maqdis wastiqbaluhu lan mungkuri Baitul Maqdis makruhun iku makruh. Dikecualikan dari daunnya musannaf yang depan, yaitu kiblat yang pertama tadi itu maksudnya kan Ka'bah, yaitu kiblat yang pertama. Kiblat pertama orang Islam itu yaitu Baitul Maqdis yang ada di Palestina sana. Kita ketika buang air besar atau kecil menghadap ke Baitul Maqdis niku hukumnya makruh, boten sampai haram. Baitul Maqdis niku tempatnya wonten ing negara Palestina. Palestina niku dugi Indonesia berarti arah barat tapi agak ke selatan nggih. Sebelah niku sebelah ke selatan. Jadi kita menghadap agak ke selatan niku mboten sampai haram tapi makruh. Niki dengan catatan buang air besar atau kecilnya ada di lapangan terbuka. Ketika ada di WC, maka hukum haram atau makruh tadi ini tidak berlaku. Kenapa? Karena di tempat itu memang disediakan khusus untuk buang air besar atau buang air kecil. Wa yajtanibu lan ngedono sapa wong kang qadil hajah waya jatanibu lan ngedono alba sapa qadil haji wong kang qadil haja atau buang air besar atau kecil albaula ing ngoyo wal ghaita lan berak fil mai ing dalem tuya arraqidi kang meneng. Jawila buang air besar atau kecil di air yang menggenang atau yang tidak mengalir. Contohnya wonten di lepen, tapi lepene airnya diam, boten mengalir. Itu disuruh menjauhi. Amal jari anapun utawi banyu kang mlaku bayukrahu moko den makruhaken fil qalili ing dalem banyu kang sithithik. Dunal kathiri ora kang akeh. Adapun ketika kita buang air besar atau kecil di air yang mengalir tapi airnya itu sedikit, maka itu hukumnya makruh. Kalau airnya banyak boleh. Kalau sungainya itu airnya sedikit tapi mengalir, itu hukumnya makruh. Tapi kalau sungai tadi itu airnya banyak dan mengalir, maka hukumnya tidak apa-apa.
Kalau airnya banyak atau sedikit tapi tidak mengalir, niku sing mboten asal. Mungkin tinjauan medisnya, karena ketika air itu tidak mengalir, maka kotoran itu akan menetap di situ. Ini saking nemene napa niku perhatiannya syariat kepada kesehatan atau kebersihan, sampai masalah ngeten dibahas ya. Wa bahas An-Nawawi lan bahas An-Nawawi sapa Imam Nawawi Imam Nawawi ini membahas tentang tata cara yang demikian ini, yaitu dalam daunnya wa yajtanibu aidan al-baula wal wa'ita tahtas wa bahatha lan bahas An-Nawawi sapa Ibnu Nawawi fi tahrimahu ing keharamane buang air besar atau kecil fil qalili ing dalam banyu kang titik jarian iku banyu kang mlaku aurokitan utawa banyu kang meneng. Lek menurut Imam Nawawi niki rada kerangan malih niki, buang air besar atau air kecil baik di air yang banyak atau sedikit, baik di air yang mengalir atau tidak mengalir, niku hukumnya haram. Niki lek menurut Imam Nawawi, karena niku membahayakan, maksudnya mengandung penyakit. Niki contoh membuang air di sungai. Kita yang buang air di WC aman, karena tidak masuk di pembahasan niki nggih. Wa yajtanibu lan ngedono aidan halimane al baula ing ngoyo wal wa'ita lan berak tahta sajari ing dalem ning sore wit-witan al musammarati kang wuwa kang bisa wuwa waktu samri ing dalem waktune wuwa wa wiri lan liyane. Dilarang buang air besar atau kecil di bawah pohon yang mana pohon tadi itu bisa berbuah, baik waktu berbuah maupun boten. Tepak usum atau boten usum wowoan itu tetap dilarang. Insyaallah boten lek nggih. Mriki teng WC saya nggih. Iki contone contone zaman singen iki. Wae tadi bulan ngedono sapa wong kang qadil haja fitoriki buang air besar ing dalam dalan al-masluki kang den siapaken kang den liwati linasi maring kadhe manusa. Dilarang buang air besar atau kecil di jalan yang dilewati orang. Wonten ta mriki? Kan bener nggih. Ini mungkin zaman dulu, karena secara logika, secara akal, jenenge dalan di nopo diuyui atau diberai kan kirang pantas ya, makanya diharamkan oleh kita ini. Wa itu juga dan jawila fi maudhi'id dhilli ing dalem berak atau kencing ing dalem panggonan yup-yupan. Saifan ing dalem waktu ketiga. Wa fi maudhi'i samsi la ing dalem panggonan srengenge sitaan ing dalem waktu renggang. Dilarang buang air besar atau kecil di tempat bernaungnya orang ketika butuh naungan di waktu panas. Lek panas butuh naungan nggih. Itu dilarang kencing di situ. Atau di waktu dingin, kados udan-udanan kados sama gini, tapi di tempat yang bisa terkena sinar matahari, itu juga dilarang.
Wafin nakobi lan ing dalem leng-lengan. Leng-lengan ngono apa ya? Sing wonten nek sabin niki. Kene uyu biasa nggih. Umayuyu kan wonten bolongan niku leng-lengan. Bil arti ing dalem bumi. Wa utawi an-nakib an-nasilu iku kang temurun al-mustadiru kang mudhun. Ya dimaksud leng-lengan yaitu yang ada di bumi, maksudnya tanah yang bolong ke bawah. Biasanya dibuat persembunyiannya hewan. Kita kencing di situ niku dilarang. Karena itu menyakitkan pada hewan. Wala yatakallamu, dan tata cara kita buang air besar atau kecil lan ora guneman li ghairi daruratin maring tanpa darurat qadil hajati sapa wong kang buang air besar buang air alal bauli ngatasé nguyuh wal ghaiti lan berak. Orang yang kencing atau berak ini dilarang berbicara, nopo nyanyi, nopo nyeluk. Walaupun ada orang yang tamu nggih, wonten tamu, assalamualaikum, tapi jenengan wonten nek WC, wonten nek jeding, niku jenengan mboten asal jawab. Padahal menjawab salam niki hukumnya wajib. Kalau memulai salam niku hukumnya sunat, tapi menjawab salam hukumnya wajib. Kecuali orang yang menjawab tadi itu ada di dalam jeding, tempat nguyuh utawa berak. Niku mboten asal nyauti. Jadi hukum wajib tadi itu berubah karena dia dalam keadaan buang air besar atau air kecil. Jawab salam mau mboten asal apa paling nyanyian nggih. Fa intaat mongko lamun narik daruratun apa darurat ilal kalami maring guneman bin ra'yi hayatin kaman ro'a kaya wong kang ningali hayata nakitin ing hewan kang nyokot atau binatang buas. Lam yukro moko ora makruh al kalamu inda apa guneman kina itu ing dalem mengene darurat. Apabila ketika dia kencing atau berak di WC, contohnya di WC, terus ada hewan yang berbahaya yang bisa menggigit, contohnya ular nih, maka dia tidak apa-apa berbicara karena tujuannya untuk menyelamatkan. Wala yastaqbilu lan ora ngadep sapa wong kang qadil hajah asamsa ing srengenge wal qamara lan ing rembulan. Wala yasadiruhuma lan ora mungkuri sapa wong qadil hajah ing srengenge lan rembulan. Orang yang buang air besar atau air kecil juga dilarang menghadap ke matahari. Matahari niku nggih kondisional nggih, lek tepak pagi berarti wonten ing wetan. Lek tepak siang wonten tengah, lek tepak sonten nggih wonten kilen. Niku niat ngadep teng matahari, niku nggih mboten asal. Atau rembulan berarti dia qatil hajah ketika malam hari. Niki juga dilarang. Tapi wonten pendapat itu lakin An-Nawawi akan tetapi utawi Imam Nawawi fi Raudhati dalam kitab Raudhah wa Syarhil Muhadzab lan kitab Sarai Muhadzab qala dawu inna istidbaraha satune mungkuri atau membelakangi srengenge untuk rembulan laisa bimakruhin iku ora makruh. Berarti mboten napa-napa. Ini terjadi beda pendapat di antara ulama, di mana ulama keduanya ini termasuk ikut mazhabnya Imam Syafi'i.
Sampun. Untuk tata cara Qadil Hajah niki keterangannya sampai di sini. Untuk pertemuan lagi kita akan membahas tentang batal-batalnya apa-apa yang bisa membatalkan wudhu. Untuk tata cara Qadil Hajah menawi wonten sing badhe diteladaken monggo. Cuma untuk aturan ya, kalau memang panjenengan bangun griya terus wonten jedinge di jeding niku nggih wonten WC-ne, kalau memang bisa dihindari untuk menghadap ke barat, kiblat maksudnya atau membelakanginya, lebih baik dihindari. Tapi kalau memang tidak, mboten menapa nggih. Maksudnya kita napa niku tetap kalau bisa dihindari, lek mboten saged berarti masuk kategori darurat gitu. Sami kali tiang sholat dalam keadaan sakit, niku kan tetap dianjurkan untuk menghadap kiblat. Tapi kalau memang tidak bisa sama sekali, contohnya wonten di UGD, wonten di rumah sakit, terus bangkune napa niku dipane mboten saged dipindah malih pun, maka tidak apa-apa sholat walaupun tidak menghadap kiblat. Niku ukurannya darurat. Tapi kalau masih bisa dipindah. Lek pun saged mboten napa-napa. Monggo seputar Qadil Hajah niki saged ditangletaken sing dereng Pak. Oh, masjid itu nggih. Kula niki nggih menyayangkan nggih. Ukuran masjid jamek padahal nggih, masjid agung. Niku ningali tempat kencingnya tempat khusus ngeten. Lah niku masalah najis nggih. Niku nu sewu sing tanggung jawab tak mirip. Sing paling aman niku nggih dalam gede. Karena nomor tunggal nggih, tingkat kelemahannya atau negatifnya kencing yang ada tempat kencingnya khusus wonten bunder itu Pak nggih. Khusus memang itu. Nomor 1 tingkat kesuciannya niki mboten terjamin. Nomor 2 buka aurat. Karena tidak ada satir di pinggirnya. Jadi jejer ngeten iki. Walaupun sesama laki-laki, tapi kalau aurat terbuka tetap haram hukumnya. Apalagi lawan jenis sesama laki-laki kan auratnya antara pusar kali lutut ya. Ketika tidak ada satir kan terbuka nanti. Ketika kelihatannya lainnya, ini haram hukumnya. Dan yang paling bertanggung jawab ini adalah takmir masjidnya atau kalau musala takmir musolanya. Makanya yang datang takmir itu lek kena ganjarannya ageng. Lek boten kena nggih asal dosa. Karena yang mempunyai kebijakan. Lek saged kalau memang bisa diusulkan kepada takmir yang model kencingnya seperti itu disampaikan awal biar tidak biar tidak terbiasa satu-satu itu. Monggo nggih. Coba ya, ini kalian praktek ya. Kan mantun bapak sih wakunan ya. Atau praktek ya manggen. Ya, padahal muka amalu di manis saya. Ya, tahu nih Mas. Iki kan ingin jauh, tapi akan keluar sakit. Itu tetap nampung mungkin sakit tangan kata. Nggih. Ini kok badhe istilahnya ibadah terus kan kesan itu fungsinya nggih. Terus untuk sholat ini harus melalui beberapa fase atau tahapan. Niku insyaallah tahapan terakhir benar niku. Ketika sudah tidak bisa menghindari dari najis. Berarti niku
dikatakan makfu, sholatnya tujuannya li hurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Karena selagi orang itu punya akal, dia tetap kena khitab atau kena taklif, kena undang-undang, wajib sholat. Walaupun keadaannya ini sangat mengenaskan, tapi dia masih berakal, masih ingat. Kecuali tidak ingat, contohnya gila, contohnya orang tidur. Orang tidur itu betul keturun, masuk uzurnya sholat keturun, atau lupa. Namanya lupa ya apa mana? Tapi orang sakit tadi itu selagi dia itu masih punya ingatan, maksudnya buatan sampai semaput, buatan sampai nusawu mati suri, gitu. Mati suri betul benar. Karena memang tidak ingat. Selagi dia itu masih sadar, walaupun tidak bisa berbuat apa-apa lagi, najisnya pun tidak tersunggal saya, tetap diwajibkan untuk sholat, untuk wudhunya sebisanya. Kalau memang tidak boleh kena air oleh dokter, tidak usah dipaksakan. Ikuti petunjuknya dokter, dia harus tayamum. Tayamum wajah oleh tangan tak. Terus dia sholat dalam keadaan najis untuk maksudnya. Ini betul bahwa karena hukumnya darurat. Ini namanya sholat li hurmatil waktu. Faedahe menawi dia orang yang sakit tadi itu diparingi kesembuhan, nanti ketika sembuh dia mengqadai sholat yang dia lakukan dalam keadaan najis tadi itu. Kalau dia meninggal, dia tidak wajib qadha. Bedanya dengan orang yang sakit tapi betul sholat gas, terus dia meninggal, maka dia punya hutang. Keluarganya niki sing ngodhoki. Kalau dia sholat semampunya terus dengan segala keterbatasannya, najisnya nggih mboten kejogo, dia sholat untuk menghormati waktunya sholat, terus dia ditakdir meninggal, maka dia tidak punya kewajiban untuk qadha. Mboten. Mboten usah bersuci karena tidak bisa, ya apa malih. Kalau bisa dilepas betul apa? Kalau memang tidak bisa, nggih mboten dipaksakan. Nggih. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memaksakan suatu hukum pada hambanya, pada seorang, kecuali semampunya dia. Mampunya dia itu sampai di mana batasannya? Niku. Sing yang dituntut semampunya. Di luar batas itu mboten. Masa wong ndak kuat ngadeg kon salat ngadeg, ngeblak mangke. Nggih. Mboten bisa berarti kalau memang ndak bisa. Niku namanya salat li hurmati waktu karena dia memang keadaan sakit. Kalau memang bisa disucikan, dicoplok terus digambir kali tuyul, tapi memungkinkan, tidak apa. Kalau memang tidak memungkinkan, betul usah. Oke, mungkin napa niku konsultasi kali pihak dokter. Karena memang orang sakit itu tidak menggugurkan kewajiban sholat, tetap wajib sholat tapi semampunya dengan segala keterbatasannya. Lagi sing sakit mawon dituntut untuk sholat nggih. Dadi sing waras betul sholat kadang. Terang-terangan. Makanya orang yang meninggalkan sholat itu masuk dosa besar. Halo? Tanggung jawab di anak dan keluarga. Boten niki napa memang kewajiban sholat untuk yang sakit. Terus yang sakit niku sudah didampingi keluarga, sudah berusaha untuk ya napa carane jaga najis tapi tidak memungkinkan. Kalau memungkinkan gitu tetap diusahakan untuk suci. Tapi kalau tidak betul usaha. Karena memang sulit untuk menghindari najis di rumah sakit nih. Apa malah dokter itu Pak yang kereng nggih, perawatnya. Tambah ngomel biasa ya. Wis loro kok ngeten biasa. Jadi semampunya mawon mboten usah dipaksakan. Karena agama niku mboten meksa. Agama niku semampunya orang.
beragama nih. Terus sak makin niki usum udan-udan nggih. Biasanya kita ini kalau jalan kaki atau naik sepeda ketika hujan kan nampes apa tuyane nggih. Niku hukumnya napa najis apa mboten? Niku menurut pendapatnya ulama mboten dihukumi najis. Kecuali yang memang jelas-jelas najisnya. Contoh panjenengan naik sepeda nggih, marang ketamesan tuyo sing bledok nemen. Marang wonten ditingali ternyata bledok ewan niku jeletok. Niku jelas najis niku, karena memang ketinggal bledok. Tapi kalau tidak kelihatan, walaupun ada lumpur itu benar najis, lumpur itu suci hukumnya. Maka tidak apa-apa, dilanjutkan sholat. Kalau yang lebih afdol tetap gantos pakaian untuk sholat, karena kita sholat ini mau menghadap Allah Ta'ala. Etika, dari segi etika lebih baik gantos sing sae, sing suci atau sing bersih ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, tetap pakai yang basah tidak apa-apa. Walaupun terkena cipratan sama kalian, niku hukumnya makfum. Kalau tidak jelas najisnya, kalau memang jelas najisnya, gimana asal? Monggo, Bapak. Ibu-ibu wonten sing badhe nanglet monggo. Nggih kula nambahi sing jenengan sakit wae nggih. Orang yang sakit niku tidak serta-merta ketika menghilangkan hadas harus tayamum. Harus wudu dulu. Selagi oleh dokter diperbolehkan kena air. Terus mulai loro langsung tayamum mboten asal. Harus wudu dulu. Walaupun ada perbannya. Wudu tapi yang perban tidak usah dibasuh. Setelah itu disambung kali tayamum. Dan tayamum niku penguat atau penyempurna. Kenapa kok harus tayamum? Karena yang perban tadi tidak kebasuh aja. Jadi gantosnya untuk tayamum niku. Untuk riyen sebisanya, habis itu tayamum. Ngoten. Enten malih. Niku napa niku? Wudu ta? Kan cuma siji, Pak. Kan cuma siji. Untuk bagian kaki niku disiram. Sana usap. Sing usap niku cuma kepala kali kuping. Terus siram ngeten tok. Disiram atas ya. Bawahnya diusap dengan air yang dari atas tadi itu. Niku bukan masuk usapan niku, tapi masuk basuhan. Tetep dibasuh carane. Coba waya sikil nggih. Mondot toyo sak cebok gedhe mawon. Ngeten. Niki sudah basah, lalu dilanjutkan kali diusap. Usap niki masuk kategori basuhan, karena usapannya. Nek usap ngeten mondot toyo dinyetraken atau diseko istilahnya. Lek mondot toyo ngeten terus dirotoaken niku sanes usap. Tapi masuk basuhan. Sama dengan wajah, membasuh wajah. Mondot toyo atas ngeten terus dirotoaken niki. Toyo niki. Niki masuk basuhan. Selagi airnya masih belum turun. Nek pun mandap teng ngandap dipundhut malih niki masuk sak manuk. Boten asal tak bersuci. Tapi hukumnya suci lagi. Tetap dibasuh, betul asal lian. Karena kaki dengan tangan dengan wajah niku masuk membasuh. Waslu bahasa Arab. Yang mengusap niku
kepala dan kuping. Kuping niku sunat nggih. Nek kuping dibasuh sumpeng ya. Kebon banyu kan nggih. Enten malih. Sampun nggih. Nggih pun sakniki. Alhamdulillah matur muga ngaos kita dalem menika saged dados ilmu ingkang manfaat ingkang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Saking kula menawi wonten salepete nyuwunaken nyuwun pamunten wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.